aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu platform ya, yaitu Metaverse. Kenapa saya membahas platform ini? Karena banyak yang request teman-teman. Udah lama sih, baru saya bikinkan videonya gitu. Karena saya pelajari dulu, sebetulnya sudah tahu sepintas, tapi saya pelajari dulu ya. Oke, ternyata teman-teman ya, aplikasi atau platform Metaverse itu turunan ke-6 dari Porses ya. Jadi Porses itu ya Ponzi teman-teman, money game Ponzi ya. Basicnya itu crypto, smart contract lah kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini ada yang request, Bang Metaverse termasuk Ponzi bukan? Terus Metaverse Bang belum. Nah terus Metaverse Bang bahas lagi booming nih Bang. Nah, Metaverse Bang gimana, aman gak? Gitu. Ini ada beberapa akun yang sama yang selalu minta dibahaskan di review Metaverse gitu ya. Terus ada lagi kah rekomendasi Metaverse dong lah. Mungkin request, mungkinnya bukan rekomendasi karena saya tidak pernah merekomendasikan aplikasi money game Ponzi. Ya, saya katakan saja langsung money game Ponzi karena seperti Porses, Metaverse juga bermasalah. Ya kan dari awalnya juga ini Metaverse itu turunan ke-6 dari Porses. Oke. Nah, jadi jelas Ponzi pemiliknya pun sama, ada kaitannya dan bermasalah di Amerika, teman-teman ya. Kalau di kita kayak OJK, SWI lah gitu. Di Amerika sudah bermasalah ini, sudah digugat sama OJK-nya Amerika. Oke. Seperti itu. Di sini saya tidak akan mereview platformnya karena sudah jelas ya, Ponzi, money game gitu teman-teman ya. Aplikasi money game skema Ponzi ya aplikasi yang niatnya untuk tipu menipu atau platform yang niatnya untuk penipuan gitu. Ponzi itu dilarang. Nah ini bukti teman-teman ya, bukti bahwa jangankan di Indonesia, di Amerika pun Ponzi itu dilarang. Oke, jadi kalau ada kalian penikmat Ponzi, pemelihara investasi Ponzi, ya sadarlah gitu, sadar ya, nggak hanya di Indonesia, di Amerika pun dilarang. Nah, kan suka ada yang ngeyel tuh, wah, bagaimana kalau Ponzi itu dilegalkan di Indonesia? Untuk contoh negara yang melegalkan Ponzi dan negara itu hancur, contoh kasus negara Albania saja. Kalian cek di Google, Albania hancur karena money game Ponzi itu. Nanti muncullah sejarahnya gitu. Nah, di sini dari ulasan Metaverse ya, di sini artikel behindmlm.com, ulasan Metaverse Ponzi Porses ke 6 Lado Okotnikov. Nah, Lado Okotnikov nama panjangnya Vladimir Lado Okotnikov lah kayak gitu. Si Lado Okotnikov ini pendiri ya Porses. Oke. Sama ada beberapa orang lagi 10 atau 11 gitu kawanannya yang mendirikan Porses. Nah, setelah itu mereka atau si Lado Okotnikov itu membuat lagi yaitu Metaverse, yaitu turunan ke-6 Ponzi Porses. Nah, di sini saya bacakan saja. Metaverse adalah skema Porses Ponzi ke-6 dari skema serial Lado Okotnikov. Wah, dibikin serial ya. Lado Okotnikov. Oke. Penipuan terakhir Okotnikov adalah Porses BUSD. Oke. Ponzi kontrak pintar. Oke, di sini sebetulnya artikel ini berbahasa Inggris, teman-teman. Tapi saya terjemahkan supaya teman-teman bisa membacanya juga gitu. Oke, siapa tahu ada yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu arti bahasanya gitu. Jadi saya terjemahkan di Google-nya di sini. Oke. Tapi agak rancu ya kalau diterjemahkan. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting informasinya sampai. Ponzi kontrak pintar ya, smart contract. Nah, kalau blockchain atau kripto kan ada smart kontraknya gitu ya.
Ponzi kontrak pintar kripto yang tidak kemana-mana. Proses BUSD muncul pada awal tahun 2021. Investor di negara-negara dunia ketiga cukup banyak yang tersisa pada saat ini. Dan proses BUSD tidak pernah benar-benar mendapatkan daya tarik. Nah, jadi udah nggak tertarik karena ya kalau si pemiliknya itu sudah namanya jelek ya, yang nggak mungkin laku lagi, apalagi bikin lagi platform yang sama gitu, menggunakan skema yang sama. Ponzi itu ya orang yang pernah tertipu atau terjerumus itu pasti orang awam kalau ditawari lagi pasti menolak gitu, kecuali orang yang memang penikmat investasi bodong, money game skema Ponzi gitu. Kalau penikmat money game Ponzi ya mereka main aja gitu, meskipun tahu skemanya itu skema tipu menipu gitu. Nah, di sini ada ya, pertama Porsche, lalu kedua Portron. Porsche itu April 2020, Portron September 2020. Terus yang ketiga Porsche Tron Maret 2021, yang keempat Porsche X Gold Maret 2021 juga. Yang kelima Porsche BUSD Mei 2021 dan yang keenam Metaporse. Oke. Metaporse Juli 2022. Pantesan ya, ini kan Metaporse 2022, pantesan banyak yang request minta di review. Nah, si Lado Okotnikov ini yang ini nih ya. Wih, keren ya tampilannya. Pada awal Februari 2022 Okotnikov mengumumkan Porsche ya, yang pada akhirnya akan diluncurkan sekitar seminggu yang lalu sebagai Metaporse. Oke. Sadar bahwa setelah 5 Ponzi runtuh, bahkan investor paling bodoh pun mungkin muak gitu. Nah, jadi si sepak terjang si Lado Okotnikov ini dari mulai Porsche sampai Metaporse itu, kalau orang bodoh sekalipun katanya di sini udah muak dengan skema yang ditawarkan oleh si Lado Okotnikov itu ya. Nah, di sini investor paling bodoh pun muak ya, kehilangan uang kepadanya gitu. Okotnikov bersikeras Metaporse tidak sama dengan Porsche. Ya, mana mungkin orang percaya gitu kalau sudah beberapa kali dia bikin project yaitu dengan menggunakan skema piramida Ponzi. Ya, mana mungkin orang percaya lagi gitu kalau orang yang tertipu, real kena tipu gitu. Kalau sekali lagi, kenapa saya katakan kalau pemain Ponzi itu biasanya bodoh amat? Kenapa? Karena di balik money game skema Ponzi itu ada pemelihara dan penikmatnya, teman-teman. Ada orang atau sekelompok orang yang memang doyan dengan platform money game. Ya, tujuannya apa? Mereka mencari keuntungan dari komisi-komisi yang ditawarkan ketika mengajak orang bergabung di platformnya gitu, teman-teman ya. Terus di sini ada lagi peringatan penipuan piramida Metaporse dari Rusia ya. Jadi si Ladonya itu dari Rusia ya, otomatis ya platformnya dari Rusia juga gitu. Metaporse telah menerima peringatan penipuan dari Bank Sentral Rusia. Wow. Ini di negaranya sendiri ya. Sesuai peringatan 5 Agustus, Metaporse menunjukkan tanda-tanda piramida keuangan. Nah, tadi saya katakan di Amerika yang pertama, ternyata di Rusia pun money game piramida Ponzi itu dilarang ya, dilarang gitu. Metaporse adalah reboot ke-6 dari skema Porsche Ponzi Vladimir Lado Okotnikov. Wih. Jadi skema Ponzi ke-6, turunan ke-6 gitu. Dari yang pertama Porsche. Seperti dalam 5 skema piramida Ponzi sebelumnya, ini matematika ini karena ditranslate ya. Matematika menjamin sebagian besar investor Metaporse akan kehilangan uang. Nah, kalian bisa cari nih ya di website behindmlm.com seperti inilah ya, yang paling atas behindmlm.com Metaporse. Ketik saja di Google nanti ada ya. Aslinya itu bahasa Inggris. Ini saya terjemahkan saja ke bahasa Indonesia supaya teman-teman juga bisa membacanya di sini ya. 10 orang dalam Porsche
tambahan dan promotor AS juga telah digugat. Wih. Jadi 11 ya, si Lado Okotnikov dan ada 10 temannya lagi gitu. SEC menuduh, SEC itu OJK-nya Amerika lah gitu. OJK-nya Amerika. Paham lah ya, paham. SEC menuduh Forsyth dan berbagai perusahaannya bersama-sama membentuk skema Ponzi senilai 300 juta dolar. Wih, gede ya, 300 juta dolar gitu. Itu pasti, ini kan global gitu ya. Metaverse juga di Indonesia banyak berkembang karena ya banyak leader-leader Ponzi ya yang menyebarkan aplikasi atau platformnya supaya mendapatkan komisi tentunya. Mereka itu seperti itu. Yang doyan Ponzi itu nggak peduli platformnya apa, cara bermainnya bagaimana itu nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara merekrut member sebanyak-banyaknya menggunakan referral kode mereka. Karena ada skema piramida Ponzi, ada komisi-komisinya gitu. Terus di sini yang terakhir nih, Metaverse telah menerima peringatan penipuan dari Bank Sentral Rusia. Oke, yang tadi. Oke, ya. Seperti itu. Teman-teman, jadi Metaverse adalah skema Ponzi turunan ke-6 dari platform Forsyth. Oke, jadi sebetulnya itu saja sudah cukup untuk melihat. Tadi kan ada yang request aman atau tidak. Nah, kalau sudah berkaitan dengan money game skema Ponzi, itu 1000% tidak aman, teman-teman ya. Karena apa? Money game ya, intinya uang yang didapatkan itu dari uang member lain juga. Oke, paham ya? Kalau yang nggak paham, ini untuk orang awam. Kalau yang nggak paham apa itu money game skema Ponzi, kalian bisa cari tahu di YouTube, di Google, bagaimana bahayanya gitu. Dan platform dengan menggunakan money game skema Ponzi itu tergantung member baru yang gabung. Oke, apalagi Metaverse ini sudah digugat oleh OJK-nya Amerika gitu, SEC ya. Nah, jadi untuk yang request bahas Metaverse, sekali lagi saya tidak pernah merekomendasikan atau tidak pernah mau merekomendasikan aplikasi yang menggunakan skema money game piramida Ponzi. Oke, jelas ya. Jadi itu saja pembahasan kali ini tentang Metaverse. Mungkin cuma ini saja saya membahas Metaverse. Buat apa saya membahas bagaimana proyeknya, bagaimana cara memainkannya, nggak perlu lah. Kan saya tadi sudah katakan, saya tidak pernah mau merekomendasikan aplikasi atau platform yang di dalamnya menggunakan skema Ponzi. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin menuruti kata saya, hindari aplikasi Metaverse. Oke, karena itu 1000% Ponzi, dan apalagi di Amerika dan di Rusianya saja sudah digugat oleh bank-bank sentralnya, termasuk di Amerika digugat oleh OJK-nya Amerika gitu. Ingat teman-teman ya, cerdas itu murah, bodoh itu gratis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.